Seringkali politik itu dimaknai dan memiliki stigma yang negatif. Dan orang bilang bahwa politik itu jahat lah. Kita harus maknai politik itu sebagai satu games, permainan. Ketika dia jadi permainan, maka ada idealisme dan juga ada taktik. Shalom semuanya, kembali lagi di podcast Lahiroy. Kali ini bersama dengan saya, Jason. Dan kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Daniel Rohi. Siap. Bang Daniel Rohi adalah anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang politik. Kita akan menguliti politik itu sendiri. Kita ingin melihat bahwa bagaimana orang Kristen bisa bergelut di dalam dunia politik, dan bagaimana orang Kristen bisa menerangi dunia politik. Nah, mungkin untuk pertama-tama kali, Bang, menurut Abang politik itu apa sih, Bang? Oke. Politik ada banyak makna ya, tapi secara sederhana politik itu adalah upaya bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di dalam satu wilayah. Jadi ada batasan wilayah di situ, ada masyarakat di situ, ada pimpinan di situ, ada usaha dari rakyat dan pimpinan untuk mewujudkan semua anggota yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan lebih praktis lagi, karena untuk mengurus masyarakat diperlukan pimpinan, maka politik dimaknai juga sebagai upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Karena untuk mengatur banyak orang sebagai instrumen politik, maka diperlukan pimpinan, baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka-mereka yang bisa duduk di tempat sana harus lewat satu kompetisi politik. Maka kita, kalau dalam kompetisi kita meraih kekuasaan. Untuk apa kekuasaan itu diraih? Supaya lewat kekuasaan yang dipegang, seorang politisi, pemimpin yang dipilih oleh masyarakat bisa mewujudkan apa yang menjadi janji-janji politik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tersebut. Tapi kenapa, Bang? Kalau misalnya kadang kita kalau berbicara politik ya, banyak orang-orang awam ataupun orang-orang masyarakat di luar sana, seringkali politik itu dimaknai dan memiliki stigma yang negatif. Dan orang bilang bahwa politik itu jahat lah. Kau masuk sana, kau pasti akan berantem sama orang-orang, bergelut gitu kan. Lalu juga banyak intrik-intrik yang jahat, dan mungkin seringkali juga dari pemberitaan di media kesannya orang-orang yang di dalam politik itu pasti orang jahat. Kenapa itu, Bang? Ya, memang itu tidak bisa salah ya, persepsi yang terbangun oleh masyarakat, karena itulah informasi yang mereka peroleh. Kita harus maknai politik itu sebagai satu games, permainan. Ketika dia jadi permainan, maka ada idealisme dan juga ada taktik, ada cara untuk meraih posisi yang saya sebutkan tadi. Ketika cara-cara itu tergantung siapa yang menggunakan. Kalau ada orang yang menggunakan segala cara, yaitu adalah refleksi etika dan prinsip-prinsip nilai yang dianut. Tetapi ada juga yang menggunakan cara-cara yang baik dan benar dan tepat untuk menduduki posisi politik. Jadi namanya politik ya ada kompetisi. Sama juga dengan bisnis, kan ada kompetisi. Dalam kompetisi tersebut segala hal mungkin saja terjadi. Karena politik ini melibatkan nasib banyak orang, sehingga kompetisinya lebih keras. Dan ingat, di posisi politik itu tidak banyak posisi. Misalnya di anggota DPR Provinsi Jawa Timur hanya 120 orang. Berarti dikit ya, Bang ya? Sedikit, itu diperebutkan oleh banyak sekali orang, dan dia bertugas untuk melayani 40 juta rakyat Jawa Timur. Artinya apa? Ya, saking elitnya posisi itu, maka upaya dari sesama politisi sendiri dalam satu partai untuk mendapatkan posisi, maka dia harus menggeser temannya yang lain, apalagi juga antar partai. Maka dalam politik berbagai macam intrik, berbagai macam cara itu digunakan. Tapi sehingga cara-cara yang kadang-kadang potong kompas, jalan pintas tersebut ya dianggap menyalahi etika publik. Nah, itu yang membuat politik itu dilihat
oleh sebagian besar orang sebagai hal yang tidak terlalu positif. Tapi saya kira semua bidang ada plus minus ya. Bisnis juga begitu, ada bisnis yang bagus yang dijalankan dengan cara yang benar, tapi ada juga dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar, mengalahkan saingan-saingan bisnisnya dengan berbagai macam cara yang dia peroleh. Jadi menurut saya ya itulah realitas politik, dan dalam kondisi seperti itu ya bagaimanapun juga yang menentukan nasib semua orang ya politik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan bersama itu diambil di ruang-ruang politik, diputuskan oleh para politisi, nanti dijalankan oleh pemerintah. Berarti politik itu sangat penting ya Bang ya? Sangat-sangat penting, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada satu hal pun yang lepas dari keputusan politik. Contoh, harga minyak naik, harga gula naik, harga beras naik, itu adalah keputusan politik. Jalan rusak itu juga bagian daripada keputusan politik. Jalan macet itu politik kan? Kalau bilang, oh kenapa kok jalan di Surabaya tadi saya kesini macet? Ya orang semua bilang, ya kita sudah bayar pajak mahal-mahal ke pemerintah kok jalan masih macet. Nah, itu politik. Artinya ada orang merasa bahwa ada pemerintah yang dipilih ini salah mengurus. Nah, jadi tidak ada ya orang yang steril dari politik, siapapun dia. Bahwa apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagian daripada keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh eksekutif maupun legislatif. Jadi betapa penting kehidupan politik itu bagi mengikat setiap rakyat yang ada di dalam satu wilayah bahkan negara. Alkitab tuh pernah mengatakan Bang, Tuhan Yesus secara spesifik mengatakan bahwa kita tuh harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah terkhusus di dalam politik ini, seperti Abang sendiri ya, kan Abang kan orang Kristen juga. Abang tahu firman. Menurut Abang kenapa sih kita sebagai orang Kristen dan juga mungkin Abang merasa bahwa orang Kristen ini perlu masuk dalam politik ini? Berarti kan ini kan tempat yang kalau saya tangkap dari Abang, politik ini adalah tempat yang seksi gitu kan, dimana kita bisa menolong banyak orang di sana. Betul. Karena setiap unsur dalam kehidupan manusia, masyarakat itu tergantung oleh karena politik gitu kan. Misalnya orang sekolah gitu atau mau mendapat pendidikan yang lebih bagus, dapat jaminan kesehatan ataupun dapat hak-hak yang lainnya, itu semua karena proses politik gitu. Nah, menurut Abang, tapi di politik ini juga repotnya ini yang tadi Abang bilang sisi negatifnya, persaingannya luar biasa ini. Nah, menurut Abang sebagai orang Kristen, kenapa kita perlu datang ke sana, Bang? Oke, kenapa kita perlu masuk di politik? Saya pikir kita punya keyakinan dasar bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan yang ada di bumi ini, segala bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Oke, bidang medis, bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang politik, itu semua di bawah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, bidang-bidang itu harus diwarnai. Karena bidang-bidang ini pun punya potensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sebagaimana idealisme daripada bidang itu sendiri. Nah, tadi politik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi dalam pelaksanaan ya kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh para pemain politik. Mereka hanya menjanji-janjikan sesuatu kepada rakyat, tapi ketika berkuasa ya mereka lupa rakyat tetap miskin, tetap susah, sedangkan para politisi mungkin punya status sosial dan kesejahteraan lebih meningkat. Nah, di sini terjadi gap. Nah, oleh sebab itu tadi Jason bilang, ya sebagai orang Kristen kita punya kewajiban, punya panggilan agar semua bidang kehidupan apapun di dunia ini harus diletakkan di bawah kedaulatan Tuhan. Artinya dia harus seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, politik sendiri adalah bagi saya adalah satu bidang di mana kita harus menghadirkan damai sejahtera Allah, shalom Allah di situ. Ya, bahwa di dalam ruang-ruang politiklah kita bisa merumuskan kebijakan-kebijakan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Ketika masyarakat banyak itu menjadi sejahtera, ya mereka akan
menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa beribadah dengan baik, bisa menyembah Tuhan dengan baik, dan disitulah menurut saya rencana Tuhan digenapi. Memang tidak mudah untuk kita masuk di dalam kompetisi politik, sehingga orang bilang bahwa kekuasaan itu tidak pernah diberi, harus direbut. Nah, itu politik itu bukan kayak di Lahiroi cari pengurus itu nolak-nolak, kan begitu? Ya, ada posisi satu, tanya 10 orang semua nolak. Tapi di politik posisi satu diperebutkan 100 orang. Nah, disinilah mulai menarik dan seksi tadi yang disebut. Kenapa dalam politik itu ada gagasan-gagasan besar yang bisa kita wujudkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, ini sebagai contoh pribadi ya. Kalau saya jadi dosen saja, ya, saya dulu kenapa sih mau jadi politisi? Cita-cita, tidak cita-cita, sebenarnya saya senang berorganisasi sehingga saya terlibat di dalam, akhirnya masuk dalam partai politik. Ya, orang tanya kenapa sih Pak Daniel enak-enak jadi dosen? Saya dosen di UK Petra, dosen teknik elektro, dosen senior di sana. Kok mau masuk di politik? Nah, saya selalu bercanda dengan teman-teman, kalau di Petra atau jadi dosen paling top 1 semester, saya bisa memberkati hanya 300 mahasiswa. Kalau di Petra itu kan satu kelas sekitar 50-60 orang. Kita mengajar paling 6 kelas. Tapi ketika saya masuk di anggota DPR, keputusan yang saya ambil itu mempengaruhi 40.800.000 masyarakat Jawa Timur. Dahsyat, ya toh? Dan kita bisa membawa anggaran-anggaran pemerintah itu sampai membantu rakyat. Nah, itu kan luar biasa peran daripada. Ada kepuasan tersendiri ya Bang. Bukan kepuasan, tapi itu panggilan yang harus kita perjuangkan. Kenapa begitu? Karena tugas politisi itu adalah menangkap aspirasi masyarakat, ya, dan wujudkan itu di dalam program-program pembangunan, ya, atau membiayai hal-hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Nah, saya kan tidak pernah bisa menyumbang gereja duit secara pribadi, ya. Tapi ketika saya bisa membawa program gereja ke pemerintah dan pemerintah mendanai, kan ini suatu hal yang luar biasa. Nah, dan gereja mendapatkan manfaat daripada keterlibatan saya di politik misalnya, dan juga masyarakat secara lebih luas. Jadi menurut saya ya politik itu sesuatu yang perlu kita gumuli secara serius, sehingga ketika kita mendapatkan posisi-posisi sebagai pejabat publik, maka kita harus melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, kesejahteraan itu apa sih? Kesejahteraan itu kombinasi dari 2 hal, makmur dan adil. Makmur itu apa? Makmur itu kecukupan dari segi material, artinya sandang, pangan, papan cukup, itu makmur. Tapi makmur saja kan tidak cukup. Ketika orang diperlakukan diskriminasi, tidak adil, ya, dia merasa tidak terlalu happy dalam hidupnya. Maka esensi apa yang dikejar oleh manusia di dunia ini adalah seperti yang Tuhan sampaikan, yaitu mewujudkan shalom, damai sejahtera. Ya, menurut saya damai sejahtera itu kombinasi daripada makmur dan juga diperlakukan secara adil. Politik punya tugas untuk mewujudkan itu, mewujudkan damai sejahtera lewat program-program yang bisa kita putuskan di pemerintah. Dan program diputuskan itu bukan saja itu, tapi juga didanai. Dananya dari mana? Dari uang rakyat. Nah, maka tugas politisi itu apa? Ada 3 di DPR. Pertama, DPR itu punya fungsi yang disebut dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu apa? Kita DPR itu melihat, mencermati, mendengar aspirasi-aspirasi rakyat, dan aspirasi itu kita tuangkan di dalam regulasi. Kalau sudah ada regulasi, maka regulasi itu bisa diikuti dengan pendanaan. Dan yang kedua yang disebut dengan fungsi budgeting. Mengelola daerah, mengelola mengelola negara itu seperti mengelola keluarga. Uang-uang yang dari rakyat, dari pajak dan juga dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu kita dapat dan kita atur supaya apa? Uang-uang tersebut bisa dialokasikan dan distribusikan sesuai dengan janji-janji politik pemerintah. Oke, nah, setelah itu ujungnya dalam bentuk program-program. Nah, setelah program itu dijalankan, keuangan itu diputuskan lewat perda, peraturan daerah.
Dan ketika itu dieksekusi, maka fungsi yang ketiga dari DPR yaitu melakukan pengawasan. Apakah keputusan-keputusan yang sudah diambil, keuangan yang sudah teralokasi itu didistribusikan dengan tepat atau tidak? Nah, di sini fungsi kontrol. Jadi 3 fungsi DPR ini yang selalu kita jalankan secara konsisten dan berkesinambungan supaya masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah. Biasa dalam guyonan masyarakat, biar supaya masyarakat merasa bahwa negara hadir, kehadiran negara. Nah, kan begitu. Nah, ini kadang-kadang di orang Kristen, memang banyak orang Kristen tidak terlalu peduli dengan kehidupan politik, karena mereka merasa ada negara atau tidak negara, tetap hidup ini berjalan. Ya, kalau kondisi normal begitu, tapi kondisi tidak normal, maka politik itu menjadi penting. Ketika beribadah ada yang mengganggu, ketika harga beras naik baru kita pikir, siapa yang putuskan harga beras ini naik? Kok pemerintah nggak bisa kontrol harga beras? Itu baru kita sadar, ternyata politik penting. Dulu politisi datang janji waktu kampanye, setelah kampanye kita sudah nggak ketemu dia, ya salahnya sendiri. Ketika ketemu waktu pemilu, setiap orang Kristen harus menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena ada ungkapan Vox Dei, Vox Populi, suara rakyat, suara Tuhan. Ketika suara itu diberikan pada pemilu, merupakan otoritas tertinggi dari partisipasi politik, ya kita berikan dengan yang terbaik dan bertanggung jawab. Ya toh. Nah, orang Kristen banyak yang tidak memberi dengan tepat, asal milih orang. Yang kedua tidak mau ikut pemilu. Nah, angka-angka golput di kalangan Kristen tinggi loh. Ada terutama di kota-kota besar, ya. Ada di perumahan-perumahan bahwa kalau pemilu tiket pesawat penuh, orang pergi rekreasi. Ya, ini kan wujud tidak bertanggung jawab ya. Padahal negara meliburkan untuk kita datang, dan suara itu kita titip 1 tahun sekali. Jason bayangkan ya, kapan sih suara rakyat itu sama dengan suara presiden? Ya ketika pemilu, 1 suara. Nah, kadang-kadang suara ini kita obral, malah dijual lagi dengan 50.000 dengan sembako. Akhirnya hidup tidak pernah berubah. Para politisi datang 5 tahun, dia kumpul duit, datang cari suara, beli suara, menang, dan rakyat tetap tidak berubah. Ini kita harus rubah. Di kalangan gereja, orang-orang Kristen, saya kira mulai ada kesadaran baru bahwa politik itu bagian daripada ibadah. Betul. Bagian daripada pertanggungjawaban iman. Ya, sama dengan kita serius beribadah secara spiritual, maka politik itu menurut saya itu ibadah sosial yang harus ditunaikan sama pentingnya dengan ibadah spiritual kita. Karena di orang Kristen kan masih terjadi split pandangan ya, seolah-olah ibadah spiritual itu lebih dominan, sedangkan ibadah sosial itu nilainya rendah. Padahal dua-dua punya nilai yang tinggi, karena kita punya fungsi spiritual tapi juga punya fungsi sosial. Fungsi sosialnya include dengan fungsi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena momen di saat pemilu dan suara yang kita miliki itu akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memilih tokoh yang tepat